Sebelum kita masuk ke contoh soal perhitungan, kita bahas dulu tentang rumus-rumus perhitungan yang berhubungan dengan cermin cekung. Yang pertama, itu ada 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. F ini adalah jarak fokus, S itu adalah jarak benda dari cermin, S aksen itu adalah jarak bayangan. Yang kedua, itu ada R sama dengan 2 kali F. R itu adalah kelengkungan cermin, atau jari-jari kelengkungan cerminnya. F itu adalah jarak fokus. Yang ketiga, itu ada M sama dengan H aksen per H sama dengan mutlak dari X aksen per S. M itu perbesaran bayangan, H itu tinggi beda, H aksennya tinggi bayangan. S dan S aksen sama seperti tadi. Nah, kenapa di M di sini ada mutlaknya? Karena sifat bayangan dari cermin cekung itu ada dua, yaitu ada nyata dan maya. Kalau sifat bayangannya nyata, jadi nilainya positif. Kalau sifat bayangannya maya, dia negatif. Setelah itu, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 4 cm. Jadi, jarak fokus itu kan F. Jadi, kita tulis F sama dengan 4 cm. Jika jarak benda terhadap cermin cekung itu 6 cm. Jadi, jarak bendanya 6. Jadi, F sama dengan 6 cm. Berapa jarak bayangannya? Jadi, yang ditanya adalah X aksennya. Jadi, kita masukin rumus saja. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per S aksen. Jadi 1 per S aksen, kita pindahkan 1 per 6-nya, jadi kita kurang. Setelah itu kita samain penyebutnya. Penyebutnya adalah 12. Jadi ini kali 3, ini kali 2. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 12. Jadi S aksennya 12 bagi 1, kita balikin, jadi 12 cm. Setelah itu kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah benda diletakkan dengan jarak 8 cm di depan cermin cekung. Jarak bendanya, jadi S itu sama dengan 8 cm. Menghasilkan bayangan maya. Bayangan, jadi S aksen, karena dia maya, dia negatif. Jadi negatif 18 cm. Yang ditanya adalah jari-jari kelengkungan, jadi R. Tadi R itu rumusnya 2 kali F. Nah, kita nggak tahu F-nya, jadi kita cari F-nya dulu. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per S-nya 8, S aksennya itu negatif 18. Nah, setelah itu kita samain penyebutnya. Penyebutnya adalah 72. Kenapa nih negatif? Karena positif dibagi negatif itu jadinya negatif. Setelah itu nih kita samain penyebutnya kan 72. Jadi ini kali 9. Kalau ini dikali 4. Setelah itu 1 per F sama dengan 5 per 72. Kita balikin. 72 dibagi 5 sama dengan 14,4 cm. Dan terus yang ditanya itu adalah jari-jari kelengkungan. Jadi R. R sama dengan 2 kali F. Jadi 2 dikali 14,4 sama dengan 28,8 cm. Nah, setelah itu kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah cermin cekung menghasilkan bayangan nyata. Nah, ini kan bayangannya nyata, jadi ini positif. Jadi X aksennya itu sama dengan 12 cm. Jari-jari kelengkungannya 6. Jadi R itu sama dengan 6 cm. Berapakah perbesaran bayangan? Yang ditanya itu adalah M-nya. Nah, tadi M itu rumusnya H aksen per H sama dengan mutlak dari S aksen per S. Yang diketahui adalah S aksen. Nah, jadi kita pakai rumus ini. Terus nggak tahu S nih, tapi dikasih tahu jari-jari kelengkungannya. Jadi kita bisa cari S-nya dari jari-jari kelengkungannya. Jadi R itu tadi 2 kali F. Jadi kita cari fokusnya dulu. Jarak fokusnya R itu 6 sama dengan 2 kali F. Jadi F itu 3 cm. 6 bagi 2. Setelah itu kita cari S-nya, jarak bendanya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S aksen tambah 1 per S. F-nya 3, S aksennya 12, 1 per S yang kita mau cari. Jadi 1 per S itu sama dengan 1/3 kurang 1/12, karena dipindahkan. Jadinya ini penyebutnya 12. Ini kali 4, ini tetap 1. Jadi 1 per S sama dengan 3 per 12. Jadi S-nya, jarak bendanya 12 bagi 3. Sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kita bisa cari perbesaran bayangannya. Jadi M sama dengan mutlak dari S aksen per S. X aksennya adalah 12, S-nya itu 4. Jadi
mutlak dari 12 bagi 4 tuh 3. Karena dia positif, jadi hasil mutlaknya pun positif. Jadi 3 kali. Jadi unit dari pembesaran bayangan itu adalah kali, jadi 3 kali. Oke. Setelah itu kita masuk ke soal paling terakhir. Sebuah benda tingginya 2 cm diletakkan dengan jarak 20 cm. Jadi tinggi benda itu artinya H itu 2 cm. Dengan jarak 20 cm, jadi jarak bendanya, jadi S sama dengan 20 cm. Cermin cekung tersebut mempunyai jari-jari kelengkungan 30, jadi R-nya sama dengan 30 cm. Berapa tinggi bayangannya? Jadi yang ditanya adalah Hsen. Nah, bagaimana cara carinya? Jadi kita pakai rumus pembesaran bayangan. Pembesaran cermin. Jadi M itu tadi rumusnya Hsen per H sama dengan mutlak dari S Hsen per S. Nah, kita nggak pakai M-nya, tapi kita pakai ininya. Hsen per H sama dengan S Hsen per S. Kita udah tahu H-nya. Ini yang mau kita cari. Kita sudah tahu S-nya, tapi kita nggak tahu S Hsen. Tapi kita dikasih tahu R-nya 30 cm. Jadi kita bisa cari S Hsen-nya. Sepertinya tadi, jadi kita cari fokusnya dulu. Cara fokusnya. Jadi R sama dengan 2 kali F. Jadi 30 sama dengan 2 kali F. Jadi F itu 30 bagi 2 sama dengan 15 cm. Setelah itu kita bisa cari S Hsen-nya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S Hsen. Jadi 1 per 15 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S Hsen. Jadi 1 per S Hsen itu sama dengan 1 per 15, kita pindahin 1 per 20-nya, jadi kurang 1 per 20. Setelah itu kita samain penyebutnya, ini penyebutnya 60. Jadi ini kali 4, ini dikali 3. Oke. Ini kita kali 3. Jadi ini kita kali 3. Jadi 1 per S Hsen sama dengan 1 per 60. Jadi S Hsen-nya 60 bagi 1 itu 60 cm. Nah, setelah itu kita sudah bisa cari tinggi bayangannya. Pakai rumus yang ini. H Hsen per H sama dengan mutlak dari S Hsen per S. H Hsen-nya itu tadi yang kita mau cari. Jadi kita tetap tulis H Hsen hanya 2 mutlak dari S Hsen-nya tadi udah kita cari 60. Jadi 60 dibagi S-nya 20. Jadi H Hsen per 2 sama dengan mutlak dari 3. Karena dia positif, tetap positif. Jadi H Hsen sama dengan 3 kali 2, 6 cm.